Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu bersama-sama. Kita percaya dengan satu tujuan bahwa kita mencintai, kita rindu kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau meluangkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kuasanya boleh menjamah saya maupun dimanapun saudara berada. Percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada untuk mereka, untuk saudara yang berseru dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia jamah senap hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, amin. Senap hidupku Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia jamah, amin. Senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, senap hidupku. Amin Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Terima kasih Tuhan. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah kami Tuhan, Engkau jamah kami Bapa, Engkau jamah kami Tuhan, agar ku merasakan sukacita damai-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh, Engkau baik
Kami percaya Engkau jamah kami Tuhan. Engkau pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami percaya dan kami boleh merasakan bahwa sukacita-Mu selalu ada mengiringi kehidupan kami, karena kami mau mengundang Engkau untuk menjamah, menjadikan hidup kami baru Tuhan, sehingga kami boleh buang masa lalu kami dan kami mau melihat ke depan. Kami mau percaya bahwa Tuhan akan menjadikan masa lalu kami yang hari ini menjadi masa depan yang penuh harapan. Kami percaya dan kami tidak menyesali akan masa lalu, sebab masa lalu kami adalah belajar untuk menjadi lebih baik dan semakin setia karena cinta kepadamu. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau yang sungguh baik, yang kami berserah dan percaya hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu, bukan rencana hamba. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Apa yang hamba ucapkan, apa yang hamba perkatakan dan pikirkan, itu semua untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, agar Injil boleh diberitakan dan banyak orang boleh mendengar kabar baik tentang Engkau, boleh diselamatkan, boleh disegarkan jiwanya karena mengenal akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan, kebaikan Tuhan boleh mempertemukan saya dan saudara kembali dalam kasih dan kesehatan yang melimpah. Saudara merindukan bahwa hari-hari kita boleh percaya, ketika kita berserah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk saya dan saudara. Untuk itu, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ya. Mari kita mau baca bersama-sama, judulnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketompangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup yang tidak tertib,
hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati dan mengingatkan saya dan saudara untuk berjaga-jaga, ya. Saudara, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Kita berpikir kalau biasanya kita punya perencanaan, ya. Saya punya jadwal, di mana jadwal saya harus bangun pagi jam sekian, saya harus ngapain aja, sudah saya set, ya. Tetapi tiba-tiba kita tidak tahu besoknya ternyata ada mendadak acara atau ada kegiatan atau ada yang harus kita dahulukan, ya. Banyak hal yang dalam hidup kita alami seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita inginkan, ya. Kita berharap bahwa hari-hari kita baik, tetapi kadang, ya, Tuhan kasih bukan hari yang tidak baik, tetapi Tuhan sebenarnya memberikan yang terbaik dengan cara mendidik, ya, mendidik saya dan saudara untuk bertumbuh dan berjaga-jaga dan berharap kepada Tuhan, ya saudara. Kalau saudara hidupnya masih sama seperti dunia, masih suka nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, suka ke klabi yang menghabiskan waktu, ya, atau mungkin mencari hal yang bisa menyenangkan diri saudara, ya, kita tidak tahu apa nanti yang terjadi, ya. Siapa tahu kita lagi clubbing, tiba-tiba Tuhan datang, atau kita lagi nongkrong-nongkrong, tiba-tiba besok kita tidak tahu kesakitan atau kecelakaan menimpa kita, ya, sehingga membahayakan dan membawa kita dalam maut, ya. Jangan sampai kita mati dalam hal yang sia-sia, ya. Kita belum melakukan yang terbaik di dunia ini untuk siapa? Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan, ya. Untuk itu penting sekali kita berjaga-jaga, ya. Apalagi, ya, di firman Tuhan juga menceritakan bahwa, mensharingkan bahwa seperti ibu hamil yang tidak tahu kapan lahirnya, ya, memang 9 bulan, tetapi tidak tahu pasti, ya. Kalau yang normal, ya, kalau melahirkan yang normal tidak tahu pasti tanggalnya, bisa jadi sebelum tanggal yang ditetapkan oleh dokter, misal tanggal 10 ternyata tanggal 8, ya, atau bisa juga prematur, kita tidak pernah tahu yang terjadi, ya. Kalau sesar mungkin sudah tahu, ya, jadwalnya, ya, sudah ditetapkan. Tetapi juga belum tentu orang sesar itu berhasil juga. Siapa tahu dia sudah tetapkan jadwal sesarnya, tapi tiba-tiba lahir prematur, kita tidak pernah tahu, ya. Itulah hidup. Hidup itu perlu berjaga-jaga. Jangan sampai dalam masa kita dikasih kesempatan untuk hidup, kita memperlakukan dengan tidak baik, dengan menyakiti hati Bapa, ya. Untuk itu mari pergunakan sisa waktu hidup saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Anggap saja hidup saudara itu besok sudah tidak ada. Dengan begitu saudara lebih sungguh-sungguh, ya, untuk mencari Tuhan, ya. Ada banyak dari saya dan saudara sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, bertobat, berubah, tetapi godaan itu pasti ada, ya. Akhirnya kembali lagi ke hal yang tidak baik, ya saudara. Untuk itu diperlukan ketetapan, ya, ketetapan dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan, bahwa harus ada keputusan bahwa sudah, titik, saya tidak mau kembali ke masa lalu, ke hal-hal yang tidak baik yang membuat jiwa saya menjadi haus, jiwa saya tidak bahagia, ya. Karena saya yakin orang yang lebih sibuk mencari kesibukan duniawi itu adalah orang yang sebenarnya dia tidak bahagia, dia tidak memiliki damai sejahtera. Itu sudah pasti,
ya, karena saya mengalami banyak sharing dari teman-teman ya, dari pengalaman hidup ya. Ketika saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saya lebih suka nongkrong ya, dan menghabiskan waktu bersama teman. Mungkin sesaat saya senang, tetapi ketika balik rumah ya kembali lagi ya, hati yang tidak tenang, banyak pikiran ya. Untuk itu kita butuh Tuhan setiap hari, bukan saat lagi susah atau saat lagi tidak punya uang ya. Untuk itu kita harus belajar mengajari diri kita bahwa mencari Tuhan bukan untuk berkat, tetapi kita mau menyembah Dia, memberikan hidup kita, sisa hidup kita yang terbaik untuk Tuhan ya. Jangan mencari Tuhan karena butuh berkat, butuh disembuhkan, butuh mujizat. Karena besok saya mau ulangan, jadi saya harus berdoa puasa. Saya besok mau tes kantor atau pekerjaan yang diinginkan. Saya harus berdoa puasa gitu ya. Jika udah berdoa puasa ya, saya sempat dengar sharing ya, cerita dari seorang, beliau juga setia sekali berpuasa, doa subuh ya, wah pokoknya setia. Terus saya pikir karena motivasinya memang dia cinta pada Tuhan ya, tapi ternyata dia bilang bahwa ya Mbak, anak saya mau ikut mendaftar ya di suatu untuk kerjaan ya yang dia inginkan ya, untuk masuk tes yang dia inginkan. Dia butuh perjuangan, pergumulan untuk anaknya. Ya bagus.